Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fitria Rahmaini. Di sini aku akan menjelaskan apa itu definisi gaya belajar. Di sini juga ada gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Serta ada juga gaya belajar file independen dan file dependent. Oke nih, langsung aja kita ke bagian berikutnya. Di sini aku akan mendefinisikan gaya belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Dortmund. Di sini dia mendefinisikan sebagai cara belajar atau kondisi belajar yang disukai oleh pembelajar. Kemudian ada pendapat dari Willing. Di sini dia mendefinisikan sebagai kebiasaan belajar yang disenangi oleh para pembelajar. Dari beberapa definisi gaya belajar, maka dapat disimpulkan bahwa gaya belajar adalah suatu pendekatan yang digunakan oleh peserta didik untuk dapat belajar dengan baik. Gaya belajar ada visual, auditorial, dan kinestetik. Gaya belajar visual berfokus kepada penglihatan. Saat mempelajari hal baru, biasanya tipe ini perlu melihat sesuatu secara visual untuk lebih mudah mengerti dan memahami. Untuk yang memiliki gaya belajar auditori, mengenalkan pendengaran sebagai menerima informasi dan pengetahuan. Orang tipe tidak masalah dengan tampilan visual saat mengajar. Yang penting adalah mendengarkan pembicaraan guru dengan baik dan jelas. Ada juga gaya belajar kinestetik. Biasanya, orang yang tipe ini merasa lebih mudah mempelajari sesuatu, tidak hanya sekadar membaca buku, tetapi juga mempraktikkannya. Dari ketiga gaya belajar tersebut, kira-kira teman-teman lebih dominannya kemana? Kalau masih bingung, ayo kita ke bagian berikutnya mengenai karakteristiknya. Karakteristik gaya belajar visual. Lebih mudah mengingat dari yang dilihat daripada yang didengar. Lebih suka membaca daripada dibacakan. Berbicara dengan tempo agak cepat. Cukup peduli dengan penampilan dan pakaian. Lebih menyukai melakukan demonstrasi daripada pidato. Sulit untuk menerima instruksi secara verbal kecuali ditulis. Tidak mudah berdistraksi dengan keramaian. Suka menggambar apapun di kertas. Tipe auditori. Lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada yang dilihat. Senang mendengarkan, mudah terdistraksi dengan keramaian, kesulitan dalam tugas atau pekerjaan yang melibatkan visual, pandai menirukan nada ataupun irama suara, senang membaca dengan mengeluarkan suara atau menggerakkan bibir mereka. Biasanya merupakan pembicara yang fasih. Mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Tipe karakteristik dari kinestetik. Menyenangi belajar dengan metode praktik, kadang kesulitan dalam menulis tetapi pandai dalam bercerita. Menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh, seperti olahraga atau menari. Saat berkomunikasi banyak menggunakan isyarat tubuh, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Gaya belajar kognitif adalah membedakan individu dalam mengartikan, berpikir, memecahkan masalah, belajar, kemampuan merelasikan, membuat keputusan, dan sebagainya. Di sini ada gaya belajar file independen dan file dependent. Gaya belajar file independen adalah kemampuan memiliki respon pemecahan masalah yang kompleks. Karakteristiknya adalah kurang dipengaruhi oleh lingkungan dan oleh pendidikan di masa lampau. Dididik untuk berdiri sendiri dan mempunyai otonomi atas tindakannya. Tidak peduli akan norma-norma orang lain. Berbicara cepat tanpa menghiraukan daya tanggap orang lain. Kurang mementingkan hubungan sosial sesuai untuk jabatan dalam bidang matematika, sains, dan insinyur. Gaya belajar file dependent adalah kemampuan memiliki respon pemecahan masalah yang umum. Karakteristiknya adalah sangat dipengaruhi oleh lingkungan, banyak bergantung pada pendidikan sewaktu kecil. Dididik untuk selalu memperhatikan orang lain. Mengingat hal-hal dalam konteks sosial, misalnya
gadis mengenakan rok menurut panjang yang lazim, berbicara lambat agar dapat dipahami orang lain, mempunyai hubungan sosial yang luas, cocok untuk bekerja dalam bidang bimbingan, konseling, pendidikan, dan sosial. Jadi kesimpulannya, peserta didik mempunyai gaya belajarnya masing-masing. Hal ini sangatlah berpengaruh pada performa belajarnya dan peran pendidik sangat penting untuk membimbingnya ke arah yang lebih baik dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.